Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Raffi Al-Fajri dengan NIM 330102001111 akan mengumpulkan tugas mata kuliah Hukum Acara PTUN dengan dosen pengampu Ibu Aini Rahmania SHMH. Adapun tugas itu saya akan menjelaskan mengenai apa sih PTUN dan apa contoh sengketa yang diadili oleh PTUN tersebut. Langsung aja saya akan menjelaskan hal-hal tersebut. Oke, yang pertama, apa itu PTUN? PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa tata usaha negara, yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Melalui Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan TTUN diberikan wewenang atau kompetensi absolut dalam hal mengontrol tindakan pemerintah seperti menyelesaikan, memeriksa, dan memutuskan sengketa tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah, kota, atau kabupaten. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari pimpinan atau ketua PTUN dan wakil ketua PTUN, kemudian ada hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Saat ini terdapat 28 Pengadilan Tata Usaha Negara yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, langsung aja. Kemudian apa sih contoh sengketa dari hal yang diadili di PTUN tersebut? Yaitu saya mengambil contohnya yaitu pada sengketa sertifikat ganda. Saya kerucutkan lagi, saya mengambil contoh sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota Makassar. Nah, sebelumnya, apa sih faktor-faktor yang mengakibatkan adanya sengketa sertifikat ganda? Dari beberapa sumber, akhirnya saya simpulkan beberapa faktor yang mengakibatkan sengketa sertifikat ganda. Yang pertama, yaitu dari kesalahan pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah miliknya dan tidak memanfaatkannya dengan baik, sehingga diambil alih oleh orang lain. Yang kedua, selanjutnya dari Badan Pertanahan Nasional, karena tidak adanya basis data mengenai bidang-bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, atau karena ketidaktelitian pejabat kantor pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah. Kemudian faktor pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang tidak mempunyai data mengenai tanah-tanah yang sudah disertifikatkan dan sudah ada penguasaannya atau data yang tidak valid. Nah, balik lagi kita ke PTUN Makassar tadi, dikarenakan terjadinya sengketa antara penggugat atau pemilik sertifikat tanah pertama kepada tergugat 1, yaitu pemilik sertifikat tanah 2, dan tergugat 2, yaitu Badan Pertanahan Nasional. Jadi ada 2 sertifikat. Sertifikat yang pertama dimiliki oleh penggugat, kemudian sertifikat kedua dimiliki oleh tergugat 1. Nah, akhirnya singkat cerita, dikarenakan bukti yang valid, kemudian salah satu buktinya yaitu pembuatan pertamanya yaitu dimenangi oleh si penggugat. Nah, si pemilik sertifikat tanah pertama itu akhirnya karena kuat valid, Hakim PTUN Kota Makassar mengabulkan gugatan penggugat, salah satunya yaitu dengan mencabut hak milik tanah si tergugat 1 tersebut. Akhirnya ya sertifikatnya jadi cuman 1 aja dimiliki oleh si penggugat. Kenapa sih jadi sertifikat ganda ini perlu diadili di PTUN? Itu kan pertanyaannya. Karena yang membuat serta mengeluarkan sertifikat tanah itu adalah salah satu pejabat administrasi negara. Siapa? Yaitu Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Maka akibat hukum dari sertifikat ganda itu kan menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat lebih dari satu status hukum dalam satu bidang tanah. Nah, maka dari itu karena yang mengeluarkan sertifikat tanah itu adalah BPN, maka harus diadili mana sih yang benar, siapa sih yang salah gitu.
itu harus diadili di PT UN, karena Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat ganda. Jadi seperti itu. Cukup dari saya mengenai apa itu PT UN dan bagaimana contoh sengketa yang diadili di PT UN. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.